Teman-teman semua, saya Manggana, Subhandara Gana, temannya rekan-rekan yang ada di sini. Pagi ini kita mau diskusi dengan rekan-rekan milenial dan zilenial masuknya ya, masih ya? Ada yang masuk milenial? Iya. Kita mau diskusi, Manggana juga pengen tahu, ya, biar teman-teman juga yang lain tahu yang seumuran Manggana tentang apa ya? Tentang keseharian rekan-rekan, gitu kan? Tentang kehidupan rekan-rekan, tentang visi teman-teman gitu ya di saat yang menurut Manggana ini perubahannya teramat dahsyat gitu kan, di era yang sudah berubahnya total gitu, udah lagi bukan lagi 4.0 gitu ya, mungkin udah 5.0 gitu kan. Besok-besok kita udah ngelihat teknologi kayak apa kan. Nah, hadir di sini teman-teman Manggana nih, nanti kita kenalkan satu-satu langsung supaya pada kenal kan. Dimulai dari Om Ajis. Oke, nama saya Ajis. Umur saya 29 tahun. Saya sebagai freelance, Pak. Wih. Freelance. Mantap. Freelance tapi duitnya banyak. Amin. Amin aja dulu. Nama saya Wildan Febriansyah, usia 32 tahun. Saya sebagai karyawan. Nggak kelihatan 32. Masih muda, awet muda, Pak. Alhamdulillah. Udah nikah belum? Belum, Pak. Waduh, 32 belum nikah? Belum. Masya Allah. Masih ngejar karir. Teteh, Halo, saya Nadia Fadila, 20 Nadia. tahun sebagai mahasiswa. gua beneran nih. Gen Z ya? Gen Z sekali, Gen Pak. Z banget. Gen Z ini. banget. Teteh, Nama saya Mega Nur Ilmi, umur saya 24 tahun, saya karyawan. Masya Allah, ini beruntung banget nih. Ini penting ngobrol gini supaya apa namanya, orang-orang yang concern ke apa namanya, ke kehidupan kita, masa depan kita juga mengenal. Jadi jangan dianggap gini, dulu juga Manggana sama orang tua sama kakek juga sama tuh gitu ya, pola laku gitu kan, keseharian sama loh itu, baca korannya sama. Ini kan nggak ada yang baca koran. Udah berubah ya. Udah kurang kayaknya, Pak. Malah kakek-kakek sekarang nontonnya YouTube ya. Gak ada kuota dia bingung. Iya, betul, Pak. Nah, di awal ini makanya pengen nanya sama nanti semua saya, sama Ajis. Apa sih yang dipikirkan Ajis tentang hidup sekarang ini gitu ya? Apa coba yang dipikiran? Sok kasih insight makanya buat teman-teman juga di sana gitu ya. Paling dari saya dulu Oh, ya, Pak. boleh. Mungkin dari saya pribadi dapat keresahannya, Bang, perihal teknologi zaman sekarang, dari penyebaran media sosial, terus teknologi kayak berita-berita hoax, terus apa ya yang disebutnya teh kayak jadi mengemas beritanya teh suka dilebih-lebihkan gitu, Pak. Sama generasi Z ini teh, terutama kan generasi Z banyak anak-anak kecil yang baru. Jadi sekarang mah si anak kecil teh udah difasilitasi HP gitu, Pak. Kayak yang umur 5 tahun itu teh udah pegang HP. Jadi kalau secara tidak langsung yang anak kecil kayak gitu pegang HP terus baca berita-berita hoax, itu teh yang diterimanya langsung dicerna secara kasar gitu, Pak. Langsung gak disaring dulu gitu. Jadi saya kurang setuju di perihal itu, Pak. Penyampaian-penyampaian media hoax kayak gitu di zaman teknologi era sekarang gitu, Pak. Ada dampak ke situ? Dampaknya, Pak, paling ke mental anak-anaknya yang kurang keatur gitu, Pak. Kalau saya takutnya si anak-anaknya tambah dewasa lihat media-media seperti itu, takutnya si anak-anaknya teh berontak gitu, Pak. Nggak teratur, jadi ikut alur yang di media itu, Pak, kayak gitu. Widan sendiri gimana? Merasakan mental hari ini gitu? Saya juga merasa seperti kayak gimana ya, kepengaruh sedikit gitu, Pak. Kalau banyak maksudnya tuh kan kalau saya ikut kayak ajaran orang tua yang dulu gitu, masih
pegang ajaran budaya orang tua yang dulu kayak gitu. Orang tua masih ya ngomongin gitu ya? Iya masih. Tapi alhamdulillahnya teh masih diingatin gitu sama orang tua saya gitu, kayak budaya orang dulu gitu, enggak ini. Kalau kan beda halnya dengan anak-anak sekarang gitu Pak. Kalau anak-anak sekarang fokusnya ke HP langsung gitu Pak. Takutnya teh si orang tuanya, didikan orang tuanya teh kurang kecerna, jadi kefokus ke medianya gitu Pak. Gak kebayang ya kalau orang tuanya nggak bisa ngimbangin dia. Terus itu yang ditonton tuh jadi nilai ya? Iya, jadi saya kurang setuju Pak kalau soal itu. Sama ada pertanyaan dari saya Pak buat Manggana. Bedanya kan saya lintas generasi ya masuknya Pak ya. Beda generasi ya, bisa masuk ke gadget juga, bisa ke lintas generasi yang lama gitu Pak. Jadi saya mempertanyakan perihal apa perbedaan zaman teknologi zaman Manggana dulu sama sekarang, dampaknya seperti apa gitu. Ya, jadi gini nih, kaidahnya gini, apa yang kita lihat ya dari kecil, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu masuk ke dalam namanya alam bawah sadar. Ya nggak? Nah, kan teman-teman nggak pernah selidiki kali ya, dari cara ngunyah kita aja, ternyata itu alam bawah sadar yang kerja. Kan nggak pernah gini ya, saya makan bakso nih, 5 kali kunyah apa 10 kali kunyah? Iya, pernah nggak? Nggak sadar gitu ya. Coba nanti dicek traktir 1 orang 2 orang gitu ya, terus dilihat makannya, antara makan mie terus makan nasi goreng sama nggak? Nah, bisa sama loh Pak. Iya, betul. Jadi bisa sama itu cara. Nah itu tuh disebut alam bawah sadar. Teman-teman bayangkan ya, urusan gitu aja itu bisa jadi sesuatu yang disebut dengan alam bawah sadar, itu membuat kita bisa bergerak tuh, itu yang buat. Jadi kalau ada sesuatu yang kagetan langsung responsif, itu tuh alam bawah sadar. Nah alam bawah sadar itu yang setiap hari diperlihatkan ke kita, didengarkan ke kita, ditanamkan ke kita, itu yang jadi nilai hidup kita. Oh iya. Ngeri nggak? Betul. Ngeri nggak? Di sini ada yang takut ngobrol di depan 1000 orang nggak? Berani nggak ngobrol? Kalau takut nggak sih, paling gugup. Kayak gitu ya. Atau ada yang fobia binatang nggak? Ada kan? Nah, ya ketua. Tapi kan nggak semua orang takut binatang. Iya betul. Nah itu tuh hasil dilihat, didengar, dirasa, gitu kan? Terus menerus sehingga menjadi nilai dalam hidup kita. Kan Ajis nggak takut kecoa kan? Takut saya. Siapa yang nggak takut kecoa? Saya Ini nggak takut kan? Makanya nggak takut. Makanya takutnya tikus. Kan orang-orang punya beda-beda ya. Oh ternyata saya takut tikus itu di alam bawah sadar itu ngomongnya kayak yang apa geli gitu ya. Kan orang itu biasa-biasa aja, nggak semua orang gitu ya. Nah itu tuh alam bawah sadar. Nah, akhirnya kan jadi nilai ya, betul nggak? Nah, apalagi ke ruang-ruang yang sifatnya apa? Pembentukan kayak karakter nih, kayak berani, tanggung jawab, ya nggak? Disiplin, jujur, empati, udah kayak gitu-gitu. Urusannya juga urusan itu, urusan apa yang dilihat, didengar, dirasakan selama hidup, terutama di awal-awal hidup di 0 sampai 14 tahun. Nah kalau kita salah mendidik, salah memberikan namanya vitamin atau asupan ke dalam diri, maka yang jadinya nanti gitu. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang ya? Maka tugasnya para orang tua nih ke depan itu memastikan asupan dengan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan dirinya. Iya. Kenapa harus sesuai dengan kebutuhan dirinya? Karena orang sukses di dunia dan suksesnya di akhirat ya, itu tuh semuanya bergantung kepada apa yang ada di dalam alam sadar. Ada nggak ya orang sukses, ya keren gitu ya, tapi dia orang bohong mulu gitu. Temen dekatnya bohong gitu. Dia bohong. Ada sih, cuman ya belum diketahui. Ada, tapi mungkin dia akan nggak lama sih.
Oke, ada nggak orang yang misalnya sukses tapi hidupnya nggak pernah disiplin? Hari ini dia buka, besok dia tutup, kalau toko online. Nggak. Harus konsisten ya Pak. Konsisten. Nah, gitu kira-kira. Oke, ada lagi pertanyaan atau Paling terkait dari yang tadi yang tanya sama William ya, itu kan termasuk keresahan juga dari anak-anak muda Pak ya. Dari teknologi yang ngerunutnya ke mental Pak. Yang pengaruhnya gitu berdampaknya ke mental. Nah, pertanyaan saya, apakah si teknologi ini terus dengan cara kita menanggapnya kan kebanyakan tuh di sisi negatifnya ya, yang gampang diserap tuh. Nah, menurut Bapak nih, kayak gimana buat kita bisa nanggapi yang hal baiknya deh? teknologi? Dari teknologi yang maksudnya ke mental gitu. Ya. Maka memang kalau anak kecil diberikan teknologi gitu ya, terus mereka tidak punya namanya apa ya namanya benteng diri. Ini kan berbahayanya luar biasa, betul nggak? Teknologi itu kayak pisau, kayak uang, kayak apa aja istilahnya yang boleh dipakai, tapi juga kalau pakainya penyalahgunaan juga jadi repot ya. Pisau juga sama, pisau juga bermanfaat ya, tapi di tangan anak-anak juga kan jadi celaka. Iya betul. Dan kita kan nggak susah untuk menyampaikan kepada pisau. Ini pisau teh buat ini, detail ke anak-anak, kan nggak juga. Termasuk teknologi. Nah masalahnya sekarang kalau kita membiarkan mereka atau diri kita juga masuk dalam teknologi tanpa ada benteng, yang itu disebut bentengnya karakter. Maka yang ada kan bahaya. Teman-teman dapat asupan healing terus ya. Ya nggak punya duit 500.000 dia healing. Ya sampai sedikit healing. Bener gak sih kayak gitu sekarang? Iya. Kebanyakan Pak. Betul ya? Kenapa bisa begitu sih? Karena biasanya apalagi generasi Z ya Pak ya, biasanya mereka tuh sering merasakan keresahan, anxiety, kecemasan berlebih. Jadi ketika dia mendapatkan tekanan, saya ingin healing dah sekarang. Begitu. Sebegitunya gitu, tekanan itu hadir gitu? Enggak. Nah, kita di sini justru akan bertanya kepada Bapak. Saya melihat Bapak itu sangat karismatik ya sekarang, apalagi pada dulunya begitu. Padahal ini yang belum nikah. Bapak sekarang sudah karismatik, apalagi waktu mudanya begitu ya. Iya, Nah, melihat kenyataan sekarang, apalagi saya sebagai generasi Gen Z ini ya Pak ya, terkadang melihat media sosial itu langsung dicerna betul tadi seperti Kang Wildan. Melihat kemudahan di teknologi itu seperti sekarang saya tidak merasa tertantang begitu. Ingin mudah, ingin instan begitu Pak, kalau generasi Z itu. Betul. Dan diperlihatkan contoh yang instannya ya. Betul. Walaupun perbandingannya 1:1 kali ya. Jadi nggak pikir panjang dulu gitu Pak kalau pengen melakukan kayak gitu. Lihat contoh, oh ini contohnya bagus kayak gini. Itu tuh nggak dipikir panjang dulu gitu Pak. Langsung contohin aja gitu Pak. Ya itu. Betul teh. Jadi pertanyaan apa tadi? Pengen generasi Gen Z itu bagaimana bisa memanfaatkan teknologi gitu deh Pak. Persis.